Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih mau nanya. Nenek kan selalu bilang sama untuk selalu berbakti sama orang tua. Nah pertanyaan gimana kalau anaknya ini sudah berusaha banget untuk mencoba selalu berbakti sama orang tua, tapi orang tuanya tuh selalu merasa kurang gitu selalu merasa apa yang diberikan sama anak itu nggak pernah bikin mereka puas. Nah, apa sih buktinya supaya si anak ini bisa kasih bukti gitu ke orang tuanya bahwa dia sudah berusaha untuk berbakti ke orang tuanya, sudah berusaha untuk memberikan apapun yang orang tuanya minta, selalu diusahakan. Buktinya apa sih supaya orang tuanya tahu nih bahwa anaknya sudah berbakti. Itu aja terima kasih Nenek, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Baik, nah di studio juga sudah hadir nih jamaah dari dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, ini ada anak bertanya pada bapaknya. Oke. Untuk apa berlapar-lapar puasa? Iya. Ingin membuktikan bukti nyata bakti anak pada orang tua itu seperti apa, Ma? Bahkan bisa dilihat bahwa kamu telah menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, soleha. Nah, bukti nyatanya itu apa? Dalam bentuk seperti apa yang bisa kita lihat, Ma? Ya, silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Siapapun yang namanya anak, saya walaupun nenek-nenek tetap aja kata emak saya mah anak. Anak. Siapapun yang namanya anak pasti berhutang budi kepada orang tuanya. Betul apa betul? Betul. Semua hutang budi. Anda bayangkan. Dari dalam kandungan, melahirkan, menyusui, mendidik, membesarkan, mengarahkannya, membiayai, memperhatikan, mendoakan. Masya Allah. Yang namanya anak pasti semuanya punya hutang budi. Begitu perlunya seorang anak berbakti kepada orang tuanya sehingga dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Contoh dalam An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Habis nyembah Allah berbuat baik kepada orang tua. Seperti di dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Aku wasiatkan kepada segenap manusia
agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Tuh, habis syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua. Masya Allah. Kenapa? Bersyukur kepada Allah, langsung bersyukur kepada orang tua. Karena orang tua wasilah yang menyebabkan kita lahir dalam dunia. Tanpa orang tua, kita kan tidak keluar di belahan batu. Tapi lahir dari orang tua kita. Dikandung oleh ibu kita. Kemudian dilahirkan oleh ibu kita. Disusukan oleh ibu kita. Makanya bakti sama ibu melebihi bakti sama ayah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya bertanya, siapa orang yang harus dimuliakan? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ayahmu? Kenapa? Ada 3 pekerjaan yang ibu bisa mengerjakan, ayah tidak. Mengandung, melahirkan, menyusui. Masya Allah, luar biasa. Namun dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang namanya orang tua diberikan perasaan kasih sayang kepada anak-anak kita. Sayang banget. Mau bagaimana tuh anak, mau hitam, mau putih, lucu. Mau gendut, mau kurus, lucu. Mau belok, mau sipit, lucu. Masya Allah, bayi. Menyenangkan kita. Masya Allah. Makanya kalau orang Sunda, anak laki-laki dibilangnya Asep, anak perempuan dibilangnya Eis. Asep itu dari kasep. Kasep itu ganteng, bener. Mau ideng, mau putih, mau kurus, mau gendut. Tetap ya, Sep, Asep. Kata kita emangnya mah kasep. Kasep. Kata orang jelek mah emang gue pikirin. Cewek, gelis, Eis. Karena kita selalu melihat anak kita tuh paling gelis dibandingkan yang lain. Ditakdirkan oleh Allah punya rasa sayang. Kita orang tua rela mengorbankan segala-galanya demi anak yang tercinta. Bayangkan, punya makanan cuma segitu-gitunya. Anak belum makan, kita tahu anak doyan. Kadang-kadang kita cuma jalan ludah doang ngeliatin. Padahal pengen. Makan-makan sayang, makan mamah udah. Padahal mah belum. Belum padahal mah. Itu orang tua. Kita orang tua rela tidak mengenakan pakaian keren. Yang penting anak keren. Kita orang tua rela tidak mengenakan perhiasan. Yang penting anak sarjana. Betapa kita orang tua rela mengorbankan segala-galanya demi anak tercinta. Sayangnya kita kepada anak-anak, Masya Allah, kadang-kadang kita salah didik sama anak-anak. Anak lari di tengah rumah, jedot, palanya kena pojokan meja. Ih, anak nangis, nakal nih meja, anak kita yang salah lari. Saking sayangnya sama anak. Masya Allah, bagaimana yang namanya anak harus bakti sama orang tua. Suatu ketika ada seorang laki-laki sahabat Rasulullah SAW, dia mengatakan, dia ini selalu berbuat baik sama ibunya, baik, semua kebaikan dia lakukan. Bertemulah dengan Rasulullah SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, saya selalu berbuat baik sama ibu saya memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, memperhatikan. Tidak pernah membuat ibu saya sedih. Kata Rasulullah, itu belum membalas satu tarikan ketika ibumu melahirkanmu. Bayangkan, yang namanya seorang ibu melahirkan anak itu setengah mati, ada yang mati beneran. Ya Allah. Kebaikan si anak kepada ibunya selama ini, Rasul mengatakan belum membalas walaupun hanya satu tarikan ketika ibu kalian melahirkan kalian. Ada lagi seorang sahabat, dia bertanya, ya Rasulullah, saya ini kalau ibu saya sudah lumpuh, kemana-mana digendong ibu saya. Disuapin sama saya. Tidak pernah bermuka masam di hadapan dia. Saya punya uang gaji sebagian diberikan kepada ibu saya menyenangkan dia. Apakah saya sudah membalas kebaikan ibu saya? Rasul mengatakan belum. Walaupun hanya satu tarikan napas ketika ibu Anda melahirkan Anda. Bayangkan betapa rela seorang ibu kehilangan nyawa. Yang penting anaknya lahir dengan selamat. Betapa kita seorang ibu rela mengorbankan segala-galanya. Pala dibikin kaki, kaki dibikin pala. Demi menyenangkan anak-anak kita. Udah gak mikir harus minjem kemana, yang penting anak kita bahagia. Makanya Rasul mengatakan, ridhollah fi ridhol walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Biar Allah ridho dengan kita, jangan membuat orang tua kita tidak ridho, tapi jadikan orang tua ridho kepada kita agar Allah pun ridho dengan kita. Amin. Semoga Allah ridho dengan
apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, karena yang paling penting adalah ridho dari orang tua dulu ya. Ya. Jadi kita, kelakuan kita, ngomong kita, sikap kita yang harus membuat orang tua kita ridho. Kalau orang tua kita sudah ridho, maka Allah pun akan ridho. Ridho. Sekali lagi mudah-mudahan orang tua kita ridho sama apa yang kita lakukan, sehingga Allah pun akan ridho apa sama dengan yang kita lakukan di dunia ini. Oke, jamaah jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Dede.